Warisan leluhurku. Aku titisan Sang Arjuna. Namaku Rama. Aku berumur 20 tahun. Aku hidup di perkampungan, daerah Jawa Timur. Aku akan menceritakan kehidupanku yang dipenuhi dengan spiritual. Awalnya aku hidup normal seperti orang pada umumnya. Tetapi setelah aku camping di hutan Alas Purwo, dan aku mendapatkan sebilah keris yang berbilah hitam, dan di tengahnya berwarna putih, dan di hidupku mulai dikelilingi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Awalnya aku dan 3 sahabatku, sebut saja Tio, Dika, dan Aldi, sedang camp di Alas Purwo untuk merayakan ulang tahun Dika. Saat itu, kami semua seumuran, dan kami masih menikmati masa lajang kami. Dan Tio ini adalah anak yang sangat peka dengan hal-hal mistis, karena kakeknya seorang ahli spiritual. Dari kecil, Tio sudah dilatih sama kakeknya. Dan Tio ini memiliki ilmu kanuragan yang mahir. Saat malam minggu, kami sedang ngopi di salah satu warkop dekat rumah Dika. Tanggal 14 September, kalian free nggak? Tanya Dika pada kami bertiga. Kalau aku sih akhir-akhir ini banyak free-nya, Dik, jawab Aldi. Aku free, Dik. Kemarin proyekku udah selesai, sahut Tio. Kalau kamu gimana, Ram? Tanya Dika padaku. Sebenarnya kalau tanggal itu aku mau ke Jawa Tengah, Dik, nemenin bapakku, jawabku. Bapakku bernama Hasan. Dia seorang yang humoris, suka bercanda, tetapi dia sangat berwibawa. Sebenarnya bapakku mau ke rumah simbahku yang ada di daerah Jawa Tengah, dan aku disuruh untuk menemaninya karena ibuku tidak bisa ikut, banyak pekerjaan di rumah. Karena tanggal 14 September itu kan hari ulang tahunku, aku mau ngerayain dengan kegiatan camping di Alas Purwo, ucap Dika. Tepat itu, jawab Tio dan Aldi serentak. Wah, kayaknya aku gak bisa ikut, ucapku dengan lesu. Alas Purwo adalah salah satu hutan yang terkenal angker di daerah Jawa Timur, yang terdapat 2 kata, yaitu alas yang artinya hutan, dan Purwo yang berarti permulaan. Jadi arti dari Alas Purwo adalah hutan yang luas atau permulaan. Konon Alas Purwo ini tempat kelahiran Sang Hyang Widi dan tempat kerajaan gaib berada. Akhirnya Dika merencanakan kegiatan camping itu cuma 3 orang saja. Le, apa kalian mau pergi ke Alas Purwo? Tiba-tiba ibu pemilik warung ikut nimbrung di pembicaraan kami, sebut saja Ibu Yati. Iya Bu, kami mau pergi ke sana, jawab Dika. Le, Alas Purwo itu tempatnya tidak sembarangan untuk dikunjungi. Di sana banyak penghuninya. Kalau kalian ingin ke sana hati-hati loh ya. Jaga sikap kalian dan jangan membawa pulang benda dari sana, ucap Ibu Yati dengan raut muka sedih. Ibu kenapa sedih? Saat mendengar tempat itu, tanyaku pada Ibu Yati. Karena anak Ibu Yati dulu pernah hilang di sana dan sampai sekarang dia tidak ditemukan. Ibu sudah minta tolong sama orang-orang pintar, tetapi tidak ada satupun yang berhasil untuk menyelamatkannya. Konon siapapun yang berkunjung di Alas Purwo saat dia mau pulang tidak boleh membawa benda apapun dari tempat tersebut, meskipun cuma 1 biji kerikil saja. Jika membawa, baik disengaja maupun tidak, akan disesatkan oleh penunggu hutan tersebut dan bahkan akan dijadikan budak di alam gaib Alas Purwo itu. Nah, yo, jadi camping kita tidak sia-sia. Kita ke sana sambil nyari anaknya Bu Yati, celetuk Dika lagi sambil melirik ke arah Tio. Kamu kan dari keluarga yang mengerti spiritual yo, ucap Dika memantapkan rencana itu. Jika orang yang sudah hilang di suatu tempat, akan sulit untuk mencarinya. Sebenarnya aku juga ingin ikut di rencana camping itu. Karena memang dimanapun kegiatan yang kami ikuti pasti kami berempat.
Sampai-sampai kami disebut empat sekawan. Karena memang kami tidak pernah dipisahkan. Cuma waktu kerja aja kami pisah. Karena bidang pekerjaan kami berbeda. Tetapi saat di luar kerjaan kami tidak dipisahkan. Saat enak-enaknya mengobrol, tidak terasa tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kami langsung pamit ke Ibu Yati untuk pulang. Aku pulang bersama Tio karena jalur rumah kami searah. Saat di jalan aku dan Tio mengobrol rencana yang kami buat tadi. Yo, aku sebenarnya pengen ikut loh. Tapi aku disuruh nemenin bapakku, ucapku pada Tio. Alah Ram, lain kali kan bisa. Kasihan bapakmu kalau untuk pergi sendiri. Kan lagi pula cuma camping biasa, bukan camp komunitas, ucap Tio menenangkanku. Ya udahlah, lain kali aja, ucapku. Komunitas yang dimaksud Tio adalah komunitas anak-anak pramuka. Karena memang kami berempat sangat suka kegiatan-kegiatan perkemahan seperti itu. Jadi, kami membuat sebuah komunitas untuk menampung anak-anak yang suka kegiatan-kegiatan seperti itu. Saat sampai di rumah, bapakku masih di depan teras sambil minum teh dan sebatang rokok di tangannya. Assalamualaikum Pak, ucapku dan menyalami bapak. Waalaikumsalam. Tekan endi wae kok Yahmeni buru mulih? Tanya bapakku. Lalu aku duduk di sebelah bapak dan kami mengobrol sebentar. Dari warung Bu Yati Pak, ngopi sama teman-teman. Pak, apa bapak pernah ke Alas Purwo? Yo pernah tole. Setiap satu suro bapak ke sana kok, jawab bapak. Seketika aku keheranan mendengar ucapan bapakku itu. Karena aku tahu sendiri setiap satu suro, bapakku di rumah saja, tidak pernah pergi kemana-mana. Mungkin cuma pergi genduri aja di jalan. Bapakku tersenyum melihat aku kebingungan. Belum sempat aku bertanya lagi, tiba-tiba bapak berucap. Kamu akan tahu setelah kita bertemu simbahmu besok tanggal 14 September, Le. Ucap bapakku sambil pergi masuk ke rumah. Maksudnya gimana toh Pak? Tanyaku penasaran. Tidak menjawab pertanyaanku. Bapak malah menyuruhku masuk. Saat di dalam, ternyata bapakku sudah membawa sebuah kotak kecil yang berukiran aksara Jawa. Aku sangat penasaran apa yang dimaksud perkataan bapak tadi dan apa yang tidak aku ketahui tentang keluargaku. Yang aku tahu selama ini, keluargaku hanyalah seperti keluarga pada umumnya. Ibuku seorang pembuat kue dan bapak hanyalah seorang petani. Dan kakak laki-lakiku adalah seorang guru di salah satu SMA. Hanya itu yang aku tahu. Puk-puk. Aku tersentak kaget, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Dan sambil berucap, Ram, sebenarnya keluarga kita itu bukan keluarga sembarangan, ucap kakakku tiba-tiba. Maksudnya gimana Mas? Aku kok tambah bingung dengan ini. Dan apa yang belum aku ketahui tentang keluarga ini? Tanyaku pada kakakku. Gini Ram, kamu akan tahu saat ketemu simbah besok, jawab kakakku. Oh iya, kakakku ini bernama Tirta Amarta. Aku dan kakakku ini selisih 5 tahun dan dia sudah menikah. Yang ku tahu tentang kakakku hanyalah seorang guru biasa. Di mana Tio berada? Setelah kita berpisah di perempatan, karena aku harus belok ke kanan dan Tio harus lurus, kita berpisah di perempatan jalan. Meskipun Tio punya rumah sendiri dan orang tuanya masih ada, tetapi Tio selalu tidur di rumah simbahnya. Karena hanya Tio yang menemani simbah dan utinya. Assalamualaikum. Mbah, Tio pulang, panggil Tio. Waalaikumsalam, sebentar, sahut utinya Tio. Plek. Oh, kamu ini kebiasaan, kalau pulang selalu larut malam, bentak neneknya Tio. Ya ampun Ti, baru jam 12:30, bantah Tio.
Tio ini meskipun mahir dalam ilmu kanuragan, tetapi sulit sekali untuk dibilangi. Karena memang Tio ini anaknya agak lain, alias selengean. Aduh, aduh. Teriak Tio kesakitan karena telinga Tio yang kanan kena jurus jeweran kepiting milik utinya Tio. Ada apa toh kok ribut-ribut? Ini udah tengah malam loh, ucap simbahnya Tio yang keluar dari kamar sholat. Ini loh Nang, cucumu satu ini susah banget dibilangi, jawab neneknya Tio. Iya Tia, ampun, nggak tak ulangi lagi kok, ucap memohon Tio. Awas kamu ulangi lagi ya yo, akan aku potong telingamu, ancam utinya Tio. Iya Ti. Saat Tio mau ke belakang, tiba-tiba simbah Tio berucap. Yo, sini sebentar, Mbah mau bicara. Duduk di sini dulu. Mau bicara apa Mbah? Jawab Tio. Apa kamu mau ke Alas Purwo yo? Iya Mbah, besok tanggal 14 September untuk merayakan ulang tahun Dika. Jawab Tio keheranan karena kakeknya bisa tahu. Seperti yang di atas tadi, simbahnya Tio ini adalah ahli spiritual. Dan simbahnya Tio punya kelebihan yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dan simbahnya Tio menceritakan yang akan terjadi saat Tio melakukan camping. Kamu nanti di Alas Purwo akan mengetahui sesuatu yang kamu sendiri tidak menyangka. Dan kamu akan mendapatkan masalah karena salah satu temanmu akan membuat kesalahan yang fatal. Bahkan kamu sendiri yang mahir dalam ilmu kanuragan dan mengerti tentang spiritual tidak bisa menyelamatkan temanmu itu. Tetapi ada satu temanmu yang akan membantu. Entah siapa itu, Mbah tidak tahu karena mukanya sangat bersinar sekali. Tio diam, mendengar dan memikirkan perkataan simbahnya itu. Karena memang kami berempat itu berbeda-beda sifat kami. Tio, dia anak yang selengean atau suka bercanda. Tetapi saat sudah berurusan dengan hal spiritual, dia yang paling serius. Sedangkan Dika, anak ini sebenarnya bisa menempatkan situasinya. Jika saat berdebat, dia selalu yang paling emosi. Saat ada masalah, dia yang paling suka mengeluh. Tetapi dia juga si paling banyak idenya. Aldi, ini anak yang paling rajin. Gercep saat mengerjakan apapun, tetapi kelemahannya sama perempuan. Sedangkan aku sendiri, si paling pendiam, cuma ngikut-ngikut ketika sahabatku itu. Simbahnya Tio tidak memberitahu masalah apa yang akan didapatkan di Alas Purwo. Saat di rumahku, aku duduk bersebelahan dengan Mas Tirta, dan Bapak duduk di depan kami. Tak kusadari tiba-tiba di atas meja sudah ada sebuah kotak kayu yang sudah sangat tua. Tidak ada yang istimewa dari kotak itu. Entah apa yang ada di dalamnya. Kotak apa itu Pak? Terus dapat dari mana? Ini peninggalan buyutmu Le. Ini Bapak dapat dari simbahmu. Dengan pelan-pelan Bapak membuka kotak tersebut dan mengeluarkan benda yang ada di dalamnya. Ada dua sepasang keris berukuran besar yang dengan warna coklat. Dikombinasikan dengan ukiran khas Jawa. Lalu Bapak mengeluarkan lagi sebuah warangka tanpa ada kerisnya. Yang berwarna hitam legam, lalu tertulis aksara Sangsekerta. Aksara Sangsekerta itu jika diartikan tertulis Amarta. Dan kata Amarta artinya adalah kehidupan. Dua keris tersebut adalah milik Bapak dan kakakku. Untuk warangka itu nggak tahu itu punya siapa. Le, Rama, ini sudah waktunya Bapak ngasihkan ini kepadamu, ucap Bapak sambil menyerahkan warangka tersebut kepada aku. Aku menerima warangka itu dengan kondisi tambah bingung. Ada apa dengan keluargaku ini? Dan benda apa ini? Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri. Tenang Ram, nggak usah bingung.
Besok kamu akan mengerti saat bertemu dengan Simbah, ucap Mas Tirta menenangkanku lagi. Simpan benda itu dan bawa saat berangkat ke Jawa Tengah besok. Iya mas, jawabku singkat. Lalu aku langsung menuju ke kamarku. Saat mau membuka pintu kamar, bapak memanggil lagi. Ram, ini ada yang ketinggalan, kata bapak sambil memakaikan gelang yang ada tulisan sebuah nama, yaitu Sukma. Pak, ini gelang siapa? Kenapa bapak memakaikan gelang ini kepadaku? Tanyaku tambah bingung. Wes lah Ram, cuma tinggal pakai aja kok, sahut Mas Tirta sambil masuk ke kamarnya. Sebuah warangka keris, gelang, dan nama Sukma. Itu siapa? Ada apa dengan ini? Kenapa baru sekarang bapak menyerahkannya? Aku tidak ambil pusing. Lalu aku letakkan warangka itu di lemari bajuku. Aku beranjak ke kasur dan istirahat. Saat sudah tertidur, aku bermimpi berada di sebuah pura. Aku tidak tahu itu berada di mana. Maafkan aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan dan tangisan. Aku tidak tahu itu tangisan siapa. Terdengar tidak satu orang. Kisaran ada 5 orang. Lalu aku mengikuti suara itu berasal. Saat sudah mendekati suaranya, aku melihat ada 2 tenda yang berada di tempat yang agak luas. Aku mengenali tenda itu, dan aku yakin tenda itu pasti milik Tio. Aku langsung menghampirinya. Dan benar saja, ketika sahabatku berada di situ. Tetapi kenapa ada 2 wanita? Siapa wanita itu? Tio tergeletak tak berdaya, mulutnya berceceran darah, dan tangannya sedang menggenggam sebuah jarum besar berwarna biru. Tio! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan langsung terbangun dari tidurku. Apa yang terjadi dengan Tio? Dan sebenarnya siapa keluargaku itu? Tanggal 14 telah tiba. Ketiga sahabatku sudah pada packing untuk berangkat. Dan mereka berkumpul di rumahnya Dika. Ternyata mereka tidak jadi bertiga, tetapi berlima. Ada saudara Dika yang ingin ikut. 2 cewek itu bernama Anika dan temannya yaitu Sukma. Mereka sudah pada kumpul, tinggal menunggu Tio aja. Dan mereka langsung berangkat. Beberapa menit kemudian, Tio telah datang. Lama banget Toyo. Semua ada pada ngumpul nih, tanya Aldi. Iya maaf. Tadi ada urusan sebentar sama Mbah Kakung, jawab Tio meminta maaf. Loh, ini kan Anika. Ikut juga nih, tanya Tio. Iya mas, kemarin Mas Dika bilang sama Anika kalau mau camping. Dan aku pas libur kuliah juga, jadi ikut deh, jawab Anika sambil tersenyum tipis. Terus yang satu ini siapa? Tanya Tio lagi. Saya Sukma mas, saya teman kuliahnya Anika, jawab Sukma sopan. Tio merasa sangat khawatir ketika ada 2 wanita ikut di kegiatan ini. Tio kepikiran kata simbahnya kemarin. Ya Tuhan, lindungilah kami dari bahaya apapun, batin Tio berdoa. Oke Dik, kita berangkat, naik apa? Tanya Aldi. Itu? Jawab Dika sambil menunjuk ke arah samping rumahnya. Ternyata Dika sudah menyewa mobil untuk kegiatan ini. Dan kami langsung memasukkan barang-barang kami ke dalam mobil. Lalu berpamitan sama neneknya Dika. Dika ini tinggal sama neneknya. Dia disuruh ayahnya untuk menjaga neneknya. Karena ayah dan ibunya berada di luar kota. Mereka berlima pun berangkat menuju ke Alas Purwo, di mana aku berada. Pagi itu ayahku sudah siap untuk berangkat. Sedangkan aku masih baru bangun tidur.
Tapi malamnya aku sudah menyiapkan apa yang akan aku bawa. Saat melihat jam dinding, aku langsung meloncat dari tempat tidurku. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, sedangkan keretanya berangkat pukul 6 pagi. Jarak rumahku dan stasiun itu membutuhkan waktu 1 jam. Aku mandi dengan cepat-cepat, sampai salah ambil sabun. Seharusnya sabun untuk muka, malah aku buat sampoan. Kok samponya gak ada busanya yo? Batinku. Kemudian aku lihat botolnya, ternyata tertulis sabun untuk muka. Wasem. Tiba iki mau sabun rai, duduk sampo. Umpatku. Saat setelah mandi, karena memang waktu sudah mepet, dari kamar mandi sampai ke kamarku, aku lari. Sampai ibuku kaget. Dia kira kambing bapak lepas, karena handuk yang aku pakai berwarna putih, persis dengan warna kambing bapakku. Pak, bapak, teriak ibuku panik. Ono apa toh bu? Ono apa? Kambingnya ucul pak, lari ke depan tadi. Karena ibuku teriak-teriak, ada yang lari-lari ke depan. Aku membuka pintu kamar dan mengeluarkan kepalaku saja. Bu, yang lari Rama, bukan kambingnya bapak, teriakku dari kamar. Oh bocah kok, umpat ibuku. Bapak hanya bisa tertawa sambil mengambil lauk tahu yang baru digoreng sama ibuku. Bapak kebiasaan nyemilin lauk, teriak ibuku lagi. Kan ibu tahu sendiri, bapak sukanya tahu, jawab santai bapak sambil berjalan ke depan. Rama, cepat, habis ini kita berangkat loh. Iya pak, bentar masih pakai sepatu. Kemudian aku keluar dan sudah menggendong tasku. Ayo pak, berangkat. Bentar nunggu bekal dari ibu. Karena tidak sempat untuk sarapan, jadi ibu membuatkan bekal supaya kami nanti bisa sarapan di jalan. Ini pak bekalnya, ucap ibu dari dapur. Tepat pukul 5.20. Aku dan bapak berangkat menuju stasiun dengan menaiki sepeda motor. Nanti selama kita berada di Jawa Tengah, sepedanya akan ditaruh di stasiun. Singkat cerita, aku dan bapak sudah nyampe di stasiun dan langsung masuk ke dalam kereta. Saat di kereta, aku melihat seorang nenek yang melihat aku dari kaki sampai kepalaku. Dia memperhatikanku dengan tajam. Tapi saat aku balik menatapnya, nenek itu tersenyum padaku dan aku senyum meramah padanya. Aku mulai duduk di belakang nenek itu dan bapak duduk di sebelahku. Perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Mungkin nyampe di rumah simbahku sekitar pukul 2 siang. Di perjalanan aku melanjutkan tidurku dan bangun-bangun sudah sampai di stasiun tujuan. Ternyata di sana sudah dijemput seseorang. Entah siapa itu aku juga tidak tahu. Tetapi sama bapakku, orang itu sangat akrab sekali. Kang Hasan, sini Kang, teriak seorang itu. Oh iya Jak, jawab bapak. Itu Pak Lekmu Ram, namanya Rojak. Itu istrinya dari bulekmu. Benar-benar dari sini aku sangat bingung. Padahal aku tidak pergi kemana-mana dan aku selalu ikut bapak jika ada selamatan dari keluarga bapakku dan ibuku. Tapi mengapa aku tidak mengetahui tentang Bulek dan Pak Lekku? Bapak terdiri dari 6 saudara. 1 wanita dan 5 laki-laki. Bapaklah yang paling tua. Sedangkan ibuku 10 bersaudara. Dan ibuku yang terakhir. Aku dan bapak dijemput Pak Lekku. Aku nyampe di rumah Simbah sekitar pukul 1:30 siang. Lingkungannya masih sangat asri. Banyak pohon-pohon besar di sekitar rumah Simbah. Rumahnya terbuat dari kayu jati dan berada di atas bukit. Assalamualaikum. Kula nuwun, ucap bapak. Waalaikumsalam. Monggo. Silahkan masuk. Ya Allah, dah dateng. Piye kabare le?
Tanya Simbah. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sama Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini Rama. Yang kurcil dulu. Sekarang wis besar yo. Nggih, Mbah. Uti di mana, Mbah? Tanyaku balik. Apa le? Uti di sini loh. Segera aku menoleh ke belakang. Aku beranjak menuju Uti untuk salim. Saat salim, Uti melihat gelang yang aku pakai. Walah, wis wayahe itu. Dari sini akan terungkap semua pertanyaan-pertanyaan di pikiranku. Setelah salim dengan Uti menunjukkan kamar yang akan aku tempati. Le, Rama, nanti kamu tidur di kamar belakang yo. Iya, Mbah, di mana aja Rama bisa tidur kok. Ya udah, sana istirahat dulu. Uti mau masak buat makan malam nanti. Iya, Mbah, Rama mau beres-beres bawaan dulu. Saat aku masuk ke kamar, aku dibuat takjub oleh kamar itu. Hiasan-hiasan Jawa dan ukiran-ukiran Jawa terpajang di setiap dinding kamar. Ada hal yang membuatku penasaran. Di dinding sebelah kanan kasur terpajang 5 buah wayang kulit. Aku menatap takjub dengan wayang itu. Gambarnya seperti orang yang memakai perhiasan emas dan memakai mahkota. Dan ada satu wayang yang membuatku tertarik. Saat aku menatap kelima wayang itu, terdengar suara dari arah pintu kamar. Gimana, Ram? Bagus wayangnya. Mbah, bikin kaget aja loh. Iya, Mbah, bagus. Mbah, apa wayang itu adalah Pandawa? Iya, itu Pandawa. Mbah suka dengan karakter Pandawa. Jadi Mbah pasang di kamar sini. Pandawa adalah tokoh yang ada di pewayangan yang terdiri dari 5 orang atau 5 saudara. Pandawa adalah anak-anak dari Raja Hastina yang bernama Pandu untuk ayahnya, dan ibunya adalah Kunti. Pandawa terdiri dari Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, dan Sadewa. Nanti malam Mbah tunggu di pendopo belakang rumah ya, Ram. Jangan lupa benda yang dikasih bapakmu kemarin dibawa juga. Iya, Mbah. Ya udah, istirahat dulu kamu. Aku mulai merebahkan tubuhku di kasur sambil melihat 5 wayang kulit itu. Tak sadar aku ketiduran. Aku bermimpi berada di pura yang sama dengan mimpi pertamaku. Aku kira akan mimpi yang sama, tapi tiba-tiba terdengar serangan seperti singa, dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Opo wes waktune? Di mana sang putri? Kenapa Tuan sendiri? Seekor singa bersayap. Siapa kamu? Jangan bunuh aku, jawabku gugup ketakutan. Saking takutnya aku terduduk lemas. Tak bisa berkedip. Jantungku berdetak kencang sampai-sampai aku hampir pingsan. Wah, jangan takut Tuan. Perkenalkan, aku Lamtasari. Sudah lama aku menunggumu, ucap sosok itu sambil memperkenalkan dirinya. Baru saja dia memperkenalkan dirinya, tiba-tiba angin kencang berhembus dan terdengar suara besi beradu. Terang, terang. Tuan, saya tinggal dulu. Ada masalah di wilayah ini. Nanti Mbah Sarto akan menjelaskan semuanya, ucap makhluk itu sambil terbang dan melesat menuju sumber suara itu. Sarto, itu adalah nama simbahku.